cas iman kita. Kalau kita kepingin iman kita stabil, nggak naik, nggak turun, tetap naik aja, kita kudu sering datang. Sebanyak buih di lautan bebas, dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin buih di lautan bebas, kan habis ombak buih banyak banget, hitungin aja itu. Bisa hilang masa? Hilang dosa kita. Jadi kita kenapa masih dikasih hidup? Kita disuruh taubat, banyakin taubat. Yang kedua, kenapa kita masih dikasih hidup, masih bernapas? Disuruh kita nambah amal ibadah. Tuh diberi kesempatan. Jangan udah mau sekarat baru mau ibadah. Betul Pak? Harusnya apa? Dua itulah yang kita harus sadari. Dikasih guru banyak taubat dan suruh amal ibadah kita diperbanyak supaya kita selamat dunia menuju akhirat. Al-Fatihah. Bapak Ibu, kemudian berikutnya lagi yang keempat, mengapa doa kita tidak terkabulkan? Kalian itu menyatakan takut mati, tetapi tidak mempersiapkan kematian. Cuma takut mati doang. Gue takut mati ya. Tapi siapin kagak? Apa persiapannya? Takwa dan amal soleh itu persiapan orang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya seringkali kita manusia ngukumin masalah persiapan kehidupan doang. Nanti kalau gue pensiun, gue mau kemari, gue mau dagang ini, gue mau tinggal di sini. Persiapan kehidupan mati di ngurusin, nggak dipikirin persiapan. Apa di dalam Al-Quran persiapannya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Sebaik-baik bekal kita menuju akhirat itu adalah takwa, amal ibadah. Kayak ibu bapak ngaji, pengajian, majelis ilmu, majelis zikir, di mana-mana aja itu adalah persiapan amal ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak kasih yang namanya kenikmatan bahagia bagi orang yang punya duit harta banyak melimpah. Karena nggak jaminan punya duit banyak bahagia. Kemudian Allah juga nggak kasih kebahagiaan buat siapa? Buat para pemangku jabatan setinggi-tinggi jabatan. Mau jadi direktur kek, mau jadinya presiden direktur, mau presidenan beneran kek. Allah nggak ngasih kebahagiaan otomatis dengan jabatan. Di mana Allah kasih kebahagiaan, letak kebahagiaan buat manusia. Letak kebahagiaan manusia Allah akan kasih kepada semua hamba-hamba Allah yang paling banyak syukur. Paling dari bahagia. Makanya ibu bapak jangan kita tidak merasa bersyukur, syukur kita kurang. Nauzubillah min dzalik. Kita syukur dengan kehidupan kita yang sekarang kita dapat. Lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Kita luka-luka, ilmu kasih deh betadin, rendem deh, air anget, kaki keselayu geduprak, urut deh. Itu jasmani. Cari obatnya gampang. Tapi yang susah rohani, penyakit rohani kita itu kita kado harus banyak baca Al-Qur'anul Karim. Itu adalah obat untuk sembuh. Kalau kita sering baca Quran, hati kita lama-lama bersih. Ala fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb.
Kata Nabi dalam sebuah hadis, ada sebuah segumpal daging yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia karena dia pusat sentralnya. Ibu mau ngaji, mau datang ke sini, kan tentunya hatinya yang bergerak. Badan mengikuti doang. Tapi kalau nggak niat, nggak nyampe. Biar dekat sekalipun setimpukan di Pak Ustaz. Tapi kalau nggak niat, boro-boro dah. Jadi semua gerakan badan kita, pikiran, otak kita tuh hati semua yang gerakin. Disampaikan oleh Ibnu Umar bahwa Alkitab wa huwa shifaa'un min kulli da'in wa huwa Fatihah. Kata Nabi, kitab Quran surat Fatihah itu adalah sebagai penawar dari segala penyakit, dari segala sesuatu, yaitu surat Fatihah. Jadi kalau ibu bapak baca Fatihah, itu sebagai obat penawar buat semua. Orang mau ujian bacain Fatihah. Itu segala, mau sembuh Fatihah. Orang udah meninggal kirimin Fatihah. Jadi Fatihah itu sebagai obat, kunci, dan dia menyembuhkan segala penyakit, termasuk juga penyakit hati. Itu adalah ujian semua dari Allah. Nah, jika kalau kita kepingin diprioritaskan sama Allah, berarti kita kudu prioritasin Allah. Bagaimana mau ditolong? Panggilan hayya 'alas shalah ogah, males-malesan, melonjor, tasok, nanggung, tinggalan, lolos deh sholat. Nah, gimana mau dikabulin? Mau diperhatiin sama Allah? Kalau kita prioritaskan Allah di atas segala-galanya, Allah pun akan merhatiin kita. Penyakit rohani, penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Ya kan? Krokin, ngapain Pak? Bekam, masuk angin. Ada obat. Tapi kalau lo datang sama dokter minta obat penyakit hati, paling disetresin, diketawain sama dokter. Salah tempat. Kan saya penyakit juga Ustaz. Nah, penyakitnya itu adalah kita kudu banyak sering baca Quran. Itu adalah obat yang paling manjur. Makanya apa keutamaan surat Fatihah? Yang keduanya adalah dia sebagai obat. Makanya orang kalau lagi sakit kirimin Fatihah biar sembuh. Orang yang mati, meninggal dunia, Fatihah kirimin. Orang yang mau ujian, Fatihah. Semua itu namanya obat. Jadi obat itu bukan yang berbau penyakit doang. Obat ini, Fatihah ini, semua kehidupan kita agar bisa berjalan dengan baik, kita mohonkan Fatihah. Farartu Habibullahi hujjatuhu masdarul fawqi wal irfani wal karami. Fatihah kita buka pengajian ini dengan Ummul Quran yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan futuhal arifin, ilmu yang manfaat. Kemudian juga dibukakan hati kita menjadi yang bersih. Diberikan kesehatan, diberikan afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita kirimkan Fatihah buat guru kita Ayahanda Al-Maghfurlah Haji Abdullah Syafi'i dan Ibunda Hajah Siti Romlah binti Haji Muhammad Zubini. Mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Dan kita semua yang hadir di sini mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita kirimkan untuk mertua kami Ibu Hajah Asia Zainuddin. Mudah-mudahan juga kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sama-sama kita baca Fatihah. Al-Fatihah. Bapak lagi dekat sama Ustaz, imannya lagi naik nih, nambah. Pol, kayak baterai HP. Ya, lagi sedang dicas. Baterai aja
ngecas gimana iman kita. Ngecas iman kita. Kalau kita kepingin iman kita stabil, gak naik, gak turun, tetap naik aja, kita kudu sering datang ke majelis ilmu dan majelis zikir. Karena ada dua tempat yang paling baik di dunia ini adalah majalis zikir dan majalis ilmu. Dua tempat yang disukai Allah. Majelis zikir, orang yang selalu berzikir terus tuh berjam-jam, itu biasanya orang yang tasawuf ya, yang punya bertekad dirinya selalu mengucapkan lisan yang terbaik, ya, selalu berzikir, lepas dari yang namanya kewajiban-kewajiban. Itu biasanya para tasawuf, para sufi. Kita bahkan borok, kita bisa sufi, bisa jalan kemana-mana, ada diskonan kabur, ngejar tuh diskonan. Nah bagaimana kita menjadi sufi? Gak bisa. Mau kondangan, mau arisan, banyak banget, mau dagang. Nah bagaimana kita menjadi, dikasih nikmat rezeki kita bisa ngopi, makan kue, itu nikmat dari Allah. Luar biasa. Dikasih tenaga bisa sampai kemari. Biar dikata dekat juga, sesambitan lebih jauh nyabit daripada di dekat di jalan. Silakan. Nah, ini membuktikan bahwa begitu besar sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kita ketemu sama teman-teman yang soleh dan solehah. Nikmat ketemu sama ustaz, kan? Memandangnya, mandangin doang dapat pahala, Bu. Ya, mandangin doang dapat pahala, luar biasa. Nah, itu kenapa? Karena itu adalah bagian daripada iman kita. Sekalian, kita bahas hari ini. Judulnya adalah dahsyatnya surat Al-Fatihah. Kita tahu surat Fatihah itu surat yang paling terpenting dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena surat Fatihah itu merupakan induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran, pusatnya. Makanya Quran selalu diawali pertama Fatihah, dibuka langsung Fatihah, karena dia merupakan induknya Al-Quran. Surat Fatihah ini turun di kota Mekah. Karena Quran itu ada dua kota doang turunnya. Yang turun di kota Mekah disebut Makkiyah, dan diturun di kota Madinah disebut Madaniyah. Nah, Fatihah ini turun di kota Mekah, makanya disebut namanya ayat Makkiyah. Berapa ayat? 7 ayat. Itu surat Fatihah. Kemudian 139 huruf yang terkandung dalam surat Fatihah. Sering melakukan ibadah-ibadah, pekerjaan yang berbau yang namanya ibadah kepada Allah, itu bisa meningkatkan keimanan kita. Kita kumpul dengan orang yang soleh dan solehah, berteman dengan yang soleh dan solehah pun sama dengan menambah keimanan kita. Jadi ibu bapak bersyukur karena di lingkungan yang terbaik. Sebab kenapa Ustaz? Lingkungan itu adalah yang paling banyak pengaruhnya buat manusia. Jadi kita kudu pilih-pilih, karena manusia itu lillahil alamin ar-rahmanir, itu kan puji-pujian Allah yang berisi keimanan kita kepada Allah, menambah keimanan. Kemudian juga mencakup tujuan dari Al-Quranul Karim.
Karena di situ diterangkan bahwa Quran itu sebagai petunjuk. Itu kandungan dalam surat Fatihah. Kemudian yang kedua, berisi juga tentang masalah akidah. Akidah kita, akidah Islamiyah. Apa itu namanya akidah? Asal katanya aqada yuqadu akidatan. Akidah itu menurut grammar nahunya bahasa Arab. Apa itu akidah? Akidah itu maknanya adalah dua utas tali yang saling berhubungan, saling berkaitan dalam satu wadah. Itu maknanya akidah. Jadi kita dengar akidah, tapi kita kadang-kadang nggak tahu itu akidah makna yang hakikinya. Karena kita lagi belajar. Apa itu akidah? Akidah itu adalah dua utas tali yang saling berkaitan dalam satu tempat, yaitu iman dan Islam itu.